بنا فاصبحنا بنعمته إخوانا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. Sadaqallahul azim. Yang sesuai kita hormati Ketua Dalam Dr. Ustaz Elvi Alfana beserta dengan seluruh pengurus darah baik yang ada di Sumatera Barat ataupun juga yang ada di Indonesia dan kemudian juga yang ada hadir dari Malaysia, sedangkan juga dari Arab Saudi dan kemudian juga dari banyak belahan bumi yang hadir pada hari ini. Dan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada kami, dan kemudian terima kasih kepada sidang semuanya, baru datang udah langsung diberikan waktu, ini luar biasa. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Syukur semua kita berikan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia. Selalu beri salam buat junjungan besar kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustaz, Ustazah, para ulama, hadirin yang saya hormati. Barangkali mungkin sudah kita lihat bagaimana situasi di Indonesia. Dan Allah telah menunjukkan kepada kita bahwasanya orang-orang yang memusuhi Islam itu sekarang ini kelihatan dan sudah nampak petanya, dan mereka sudah menyatu. Dan ini terbukti ketika 1 Muharram tahun ini. Dan adanya pertemuan, maka di sana berbicaralah seorang pengusaha, dan kemudian dia mempertanyakan tentang bukan personal MUI, tapi lah bicarakan tentang kelembagaan MUI, kelembagaan ulama yang mereka pertanyakan. Waktu itu berkumpul di sana ada pendukung Zionis, ada pendukung Yahudi, artinya dia seorang perwakil Yahudi di Indonesia. Kemudian juga berkumpul anak-anak PKI di sana. Dan kemudian juga berkumpul anggota JIL di sana, dan kemudian juga banyak lagi kalau boleh kita bertali. Ya, ada Isa Bugis juga, dan kemudian juga yang lainnya. Maka jelas apa yang difirmankan oleh Allah SWT untuk kita, bahwasanya kekafiran, kekufuran itu memang mereka sekarang ini nampak dan jelas mereka menyatu. Yang mereka pertanyakan bukan personal, tapi yang mereka pertanyakan adalah kelembagaan MUI itu sendiri. Belum pernah sejarahnya yang saya ketahui ya di Indonesia, kemudian pengusaha lagi yang pertanyakan tentang kelembagaan MUI. Terima kasih Bu ya. Maaf ya. Bu Yanwar, mohon maaf, beliau udah acara. Oh iya. Ya. Jadi maksudnya itu ini fakta kepada kita semua. Innal ladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu satu sama lainnya melindungi, tolong menolong, bantu membantu. Dan hari ini kelihatan kita di Indonesia dan juga didukung oleh para pejabat-pejabat. Buktinya ketika mau proses hukum itu lambat betul prosesnya, ya kan? Ini menunjukkan kepada kita ada kekuatan-kekuatan di belakang. Nah, maka itu melihat kenyataan yang seperti ini, maka itu ayat tadi menyampaikan kepada kita, illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Ya, kamu tidak melakukan apa yang Allah perintahkan, maka akan terjadi fitnah yang lebih besar lagi.
setelah ini. Fitnah kepada umat, fitnah kepada bangsa, juga kepada yang lain. Dalam satu ayat Al-Quran dikatakan, yang saya baca mungkin Buya lebih paham daripada saya. Ketika Allah mengisahkan kepada kita kisah daripada Nabi Isa alaihissalam, Inna Allah Rabbi wa Rabbukum fa'buduhu hadha siratun mustaqim. Falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah. Qala al-hawariyun nahnu ansarullah. Amanna billah washhad bi anna muslimun. Rabbana amanna bima anzalta wa taba'na rasul faktubna ma'asy syahidin. Wa makaru wa makanallah wallahu khairul makirin. Para nabi yang jelas ajakannya untuk memperkenalkan Allah kepada umatnya, sehingga kita bagaimana mentauhidkannya dan beribadah kepadanya. Dalam perjalanan kisah Nabi Isa alaihissalam ini, Nabi Isa merasakan ada tanda-tanda kekufuran di tengah-tengah umatnya. Bahwasanya kekufuran itu mereka sudah menyatu, ya, untuk menghadapi pejuang-pejuang kebenaran itu, Nabi Isa dan para sahabat-sahabatnya. Dan ketika itu terjadi, Nabi Isa merasakan, kalau dalam ayat ini adalah merasakan, falamma ahassa Isa hissun. Tapi kalau yang tadi saya ceritakan bukan yang merasakan lagi, sudah kelihatan dan sudah nampak apa lagi yang akan dilakukan setelah ini. Nah, dalam ayat itu dikatakan, man ansari ilallah, siapa yang akan menolong agama Allah? Kemudian sahabat Nabi Isa, Hawariyun menjawab, nahnu ansarullah, kami akan menolong agama Allah. Kalau boleh faham saya dengan ini, ketika Nabi Isa bertanya kepada umatnya menjawab. Dalam organisasi namanya konsolidasi. Maka itu untuk menghadapi apa yang dirasakan oleh Nabi Isa tadi, atau yang kita rasakan sekarang ini, maka itu pilihannya dalam ayat itu tiada lain adalah kita merapatkan saf, kita melakukan konsolidasi sesuai dengan judul hari ini, bersatu dalam usuliyah, bertoleransi dalam furu'iyah. Nah, yang furu' kan tidak pernah pasti akan berbeda. Pasti akan berbeda. Tapi kalau yang usul tidak akan boleh berbeda. Nah, maka itu topik yang diangkat pada hari ini adalah masalah topik dalam rangka untuk mengokohkan barisan itu, ya, dalam rangka untuk memantapkan kesatuan itu. Nah, maka di sini jelas apa yang disampaikan oleh ayat ini untuk kita, bahwasanya kisah Nabi Isa tadi memesankan kepada kita, jawabannya adalah konsolidasi, merapatkan saf. Kemudian kita mempersatukan seluruh potensi yang dimiliki oleh umat ini dalam rangka untuk menghadapi tantangan yang tidak sederhana. Kenapa? Karena ini didukung oleh pihak-pihak yang memiliki kekuasaan. Coba sekarang ini, ketika ada yang mengatakan ini yang baru-baru ini, katakan bahwasanya Islam itu diberikan cap intoleransi lah. Ketika kita bicara masalah Al-Quran, dan kemudian radikal dan yang lain, pokoknya yang jelek-jelek itu distempel kan, dan nyaris itu tidak disikapi oleh pihak yang memiliki kekuasaan itu, bahkan cenderung dibiarkan. Ya. Nah, maksud ini menunjukkan kepada kita bahwasanya memang untuk menyelesaikan masalah umat ini, memang umat itu sendiri yang memang harus dipersatukan. Maksud itu jelas dalam ini menurut saya, bahwasanya untuk menghadapi ini semua adalah bagaimana kita merapatkan. Allah sangat menyukai, mencintai umatnya yang menyatu seperti saf yang tadi. Ka'annahum bunyanun marsus. Maksud di mana saja pejuang-pejuang tauhid itu, di mana saja mereka berada, di mana saja mereka berorganisasi, di mana saja mereka berjuang, maka
maksud itu saatnya kita menghilangkan perbedaan-perbedaan atau memahami perbedaan, dan kemudian pada saatnya kita mencari titik kesamaan dan mencari titik persatuan di antara kita. Maksud itu Rahmat saya yang diangkat oleh Daram kali ini adalah langkah yang sangat tepat dalam situasi sekarang ini, dalam rangka untuk menyelamatkan umat. Sebagai contoh saja, Ustaz-ustaz semuanya, saya ketika awal saya menjadi gubernur, maka karena memang saya upacara pagi hari, banyak pegawai saya yang terlambat. Kemudian saya tanya, kenapa terlambat? Terlambat bangun, Pak. Maka waktu itu saya buat kebijakan, seluruh kepala dinas sebelum subuh harus memberikan jempol sama saya. Itu aja, Pak. Tolong kirim sama saya jempolnya setiap subuh. Itu saya umumkan kepada semua kepala dinas, dan juga kepala dinas ke bawahan juga begitu. Ya. Kemudian berkomentar Eko Kuntadi. Apa komentarnya? Apalah pekerjaan gubernur ini? Ini mengabsen ibu-ibu yang sedang haid pagi hari. Itu. Ini dia tafsir jalan lain gitu. Karena apa? Dia salah. Orang kan biasa mentafsirkan dengan pikiran-pikiran dia sendiri dan tidak tanpa landasan yang tidak jelas. Ya. Demikian. Itu dibuatnya suatu konten. Ya. Kemudian langsung disebarkan. Ya. Nah, inilah diantaranya. Ya. Di muka itu mereka juga sangat perhatian ya, kepada kita, apa yang kita lakukan ya. Dan kemudian juga Bapak Ibu masih ingat, barangkali mungkin itu Sumatera Barat khususnya, ketika munculnya kasus NII ya, dikatakan serang NII ketemu adalah 1.100. Saya rapatkan dengan Forkopimda waktu itu, saya tanya, mana yang 1.000 sekian, mana coba? Kemudian katanya setelah itu ada pencabutan baiat, dan saya hadir, dan kemudian saya coba telusuri ke lapangan. Benar nih, saya tanya nih, tahu nih Pak Yani? Enggak Pak, kita cuma ngaji ceramah, kemudian ini apa? Ya itulah kita dipanggil sini. Dan sebetulnya ada satu yang tidak saya sampaikan dalam sambutan saya waktu itu, dan saya khawatir kan menyangkut teknis. Saya katakan sejarah ini bukan di Sumatera Barat, tapi sejarahnya adalah pada provinsi lain. Nah, maksud itu cuma dalam sambutan saya 3 kali saya menghadiri, Pak. Tidak ada satupun saya menyatakan bahwa saya menyatakan wah ini bagus secara ini. Cuma saya hanya bercerita tentang masalah PDRI. Saya bercerita tentang masalah ketokohan orang Minang. Ya, apa kata orang bahwasanya orang Minang ini bukan hanya sebagai pejuang, sebagai pendiri bangsa, sebagai proklamator, tapi juga penyelamat bangsa. Jadi orang Minang, orang Sumatera Barat itulah penyelamat bangsa. Apa artinya penyelamat? Jelas saja. Bung Hatta pada tanggal 17 Agustus ketika orang Timur tidak setuju dengan Piagam Jakarta. Waktu itu Bung Hatta tampil menyatukan, mengkonsolidasikan sehingga diambil kesepakatan. Umat Islam, orang Minang sebagai penyelamat. Karena Bung Karno waktu itu kan sakit. Ada pada beberapa sejarah sakit, sehingga Bung Hatta yang tampil untuk mengkonsolidasikan itu, sehingga kita untuk demi menyatukan umat, maka kita kembali berkenan 45. Dan kemudian ketika Jogja dikuasai, ya, kemudian Bung Karno dan Bung Hatta ditawan, Belanda menyatakan saya sudah tamat, maka yang menyelamatkan adalah Sumatera Barat, tegaknya dengan PDRI, Mister Safruddin Prawanegara, yang dukung oleh, walaupun hanya 207 hari, akan tetapi 207 hari ini menjadi penyambung nyawa Indonesia. Saya sampaikan juga ceramah di Kementerian Dalam Negeri waktu tahun 2021 dalam bela negara, itu hari bela negara waktu itu. Sampaikan Indonesia, Sumatera Barat, Minangkabau adalah penyambung
Kalau tidak ada PDRI, tidak ada Indonesia. Saya bilang gitu. Karena apa? Karena semua Belanda sudah menyatakan sudah bergembira ria. Tapi yang menyelamatkan adalah Sumatera Barat, Minangkabau. Ada khususnya di Sumatera Tengah. Ada perjalanannya itu. Dari Bukit Tinggi, Kota Tinggi sampai ke Bidara Alam, sampai ke Riau, di Bangkinang, kemudian di Jambi dan lain. Kemudian yang ketiga adalah ketika Pak Natsir sebagai Perdana Menteri yang dikenal dengan Mosi Integral Natsir 3 April tahun 50, dan kemudian mengusulkan kepada Bung Karno kembali ke negara kesatuan karena waktu itu RIS, Republik Indonesia Serikat. Maka diusulkan kepada Bung Karno oleh Pak Natsir untuk kembali ke negara kesatuan. Maka Bung Karno 7 Agustus tahun 50 menyatakan bahwasanya kita kembali pada negara kesatuan Republik Indonesia. Bapak NKRI itu Pak Natsir, Pak. Pak Natsir Bapak NKRI itu, Pak. Nah, kalau soal itu, ini yang kita lihat bagaimana peran daripada orang Minang untuk menyelamatkan NKRI. Hampir pecah belah kita baru 1 hari merdeka. Kemudian Bung Karno, Bung Hatta ditawan Jogja dikuasai. Kemudian Pak Natsir menghadirkan di sana NKRI kembali pada negara kesatuan Republik Indonesia. Kenapa? Nah, memang orang Minang ini ketika merantau kan ada buat perkampungan, Pak. Nah, ada buat kampung-kampung Minang, kampung Padang, kampung Bukit Tinggi, kampung Agam, nah ada. Orang Minang kok menyatu. Berbeda dengan yang lain. Sesuai dengan falsafah kita, di bumi dipijak, sinon lagi dijunjung. Jadi maka usaha itu, Ibu semuanya, maka ini beberapa fakta yang dihadirkan oleh Minang yang saya ketahui dalam rangka untuk menyelamatkan. Kenapa itu? Karena memang itu diwarnai, didasari dengan falsafah adat pesan secara kita Allah, secara mengatur agama. Maka usaha itu mudah-mudahan pertemuan Ustaz dan Ustazah, Bapak Ibu semuanya pada hari ini dalam rangka untuk bertemu dan dalam rangka untuk bagaimana organisasi Daram ini ke depan, mudah-mudahan tetap berkontribusi dalam rangka untuk menyatukan umat, dalam rangka untuk memberikan kontribusi terbaik untuk bangsa ini. Itu makanya Sumatera Barat kan ada pemberontakan, Pak. Yang ingin merdeka ada. Protes ada. PRRI kan protes, Pak. Karena pusat tidak adil. Nah, sejarahnya dulu, ya kan pusat kan Belanda aja ketika tidak adil maka diberikan perlawanan. Itu makanya perang plastik, ya, Siti Mangkopo, perang Kamang dan yang lainnya itu kan kena pajak tinggi. Saya tidak tahu ini sekarang kena pajak meningkat tahun yang lalu dibandingkan yang lalu kan. Apa yang akan dilakukan tahun lalu. Tapi yang jelas itulah yang terjadi, bahwasanya ya pertemuan kita hari ini adalah tepat, apalagi hadir dalam banyak negara dan juga banyak provinsi pada hari ini. Dan mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu ini juga menjadi bagian dari penguatan ya, keislaman kita dan keberumatan kita di Sumatera Barat ke depannya, dan kemudian juga kontribusi dalam ini di Nusantara, dan kemudian juga untuk bangsa yang sama kita cintai itu ke depan. Demikian barangkali mungkin sedikit antara dari saya, dari apa yang saya coba berkontemplasi dari peristiwa-peristiwa yang terakhir yang terjadi di negara kita, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi suatu informasi lah barangkali mungkin untuk Ustaz, Ustazah, dan untuk Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan dan tidak terletak pada tempatnya, dan saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.